La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu billahi wa la nushriku bihi ahada wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa imamana wa qudwatana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sangat saya muliakan, saya taati dan saya harapkan barakah dan ilmunya para masyayikh, para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus sesepuh pesantren yang penuh dengan keberkahan dan senantiasa diberkahi dan akan selalu memberkahi pesantren Al-Jauhariyah Bale Rante. Wa ala muqaddimihim akhinal kiram, guru kita bersama Al-Fadil Rama Kiai Haji Muhammad Ibn Al-Faqih Ibn Hadratus Syekh Kiai Jauhar matta'anallahu bituli hayatih, dan segenap para masyayikh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun beliau-beliaulah adalah orang-orang yang paling berjasa kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar pesantren Al-Jauhariyah beserta seluruh santriwan dan santriwatinya, yang saya yakin tanpa ada yang mendoakan
mereka adalah pusaran doa dari para masyayikh solihinnya. Sehingga tidak diragukan lagi dan hampir menjadi sebuah kepastian, insya Allah alumni Al-Jauhariyah Balai Rantai ini semuanya akan menjadi orang-orang yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Karena bukan karena kalian orang hebat, bukan. Bukan karena santri Balai Rantai itu adalah figur-figur yang hebat, bukan. Tetapi yang hebat itu adalah barokah pesantren dan guru-guru kalian. Kaum muslimin, para bapak, ibu, tamu, wali santri, dalam acara Haul Mbah Yai Jauhar dan Akhirus Sanah Pesantren Jauhariyah yang saya hormati, saya muliakan dan dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, setelah bersyukur kepada Allah dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya harus mengungkapkan dengan jujur kegembiraan saya pada malam hari ini hadir pada acara yang barokah ini, karena saya dikumpulkan malam ini oleh Allah dengan orang-orang yang paling mulia. Mestinya ada yang nanya, siapa orang-orang yang paling mulia itu Habib? Saya jawab, kalian para santri adalah manusia-manusia yang paling mulia ciptaan Allah. Lalu mestinya ada yang nanya lagi, dalilnya mana? Ini lazim zaman sekarang ini, imannya orang ada di otak dan ada di mata. Sehingga kalau dikasih tahu tentang kebaikan pasti nanya mana dalilnya. Ini salah satu contoh kondisi masyarakat yang tidak punya ikatan qalbiyah dengan para gurunya, atau krisis kepercayaan umat kepada orang-orang yang dianggap membawa ilmu, sehingga apa-apa ditanya dalilnya. Namun alhamdulillah kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang umumnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama memiliki amalia-amalia yang turun-temurun dari buyut ke guru, dari guru ke murid, murid jadi guru, punya murid dan terus sampai kepada kita, walaupun tidak terlalu tersebar dalilnya. Cuman jangan coba-coba mengatakan amaliyah kita tidak punya dalil. Apa diantaranya yang menyebabkan hal demikian? Karena tidak ada sebuah masyarakat yang memiliki hubungan kepercayaan antara jamaahnya dengan pimpinannya, antara santrinya dengan kiainya, sebaik dan seikhlas serta semurni ahli sunnah wal jamaah. Cukup mereka mendapatkan informasi al-ulama'u warathatul anbiya, maka dalil itu akan menjadikan guru-guru mereka dipercaya sebagai mana mempercayai Nabi. Sementara para guru dan masyayikh tidak mungkin ngajarin muhadzab dan fathul mu'in kepada para petani, para pedagang, para nelayan, karena tidak akan cukup waktunya dan tidak akan faham. Sehingga jika seandainya dari amalia-amalia sementara ini, apakah itu haul, tahlil, istighasah, ziarah kubur,
dikerjakan seakan-akan tidak ada dalilnya, sehingga sebagian kelompok lancang mengatakan itu adalah bid'ah, datanglah ke pesantren-pesantren kami dan kami akan jadikan Anda muntah dengan dalil dan tidak akan bisa dibantahkan lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kepada dalil kenapa saya bilang kalian adalah orang-orang yang paling mulia dari hamba Allah. Dalilnya sangat banyak sekali. Tahukah kalian anak-anakku wahai para santri, beradanya kalian di pesantren ini adalah merupakan pintu yang jelas bahwa kalian akan bahagia fid dunya wal akhirah. Kenapa kalian kok kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berada di pesantren Kali Tanjung misalnya, atau berada di pesantren Dukuh Semar misalnya, tetapi kok justru tanpa memilih, tanpa ikhtiar yang serius, tanpa istikharah, tiba-tiba kalian Allah datangkan ke pesantren yang barokah ini tanda terbesar bahwa Allah pertama ingin menyelamatkan akidah kita di dunia dan ingin mengumpulkan kita kelak dengan para guru-guru mulia kita di akhirat. Andai kemuliaan itu tidak ada kecuali dua ini, maka kalian adalah orang yang paling mulia di muka bumi dan paling selamat. Apalagi ketika kalian berangkat dari rumah dengan niat yang ikhlas, mau belajar agama, begitu bismillah keluar dari rumah, langkah pertama adalah ampunan dosa dan langkah keduanya adalah raf'ud darajat. Tidak ada santri yang melangkah dari kamarnya ke masjidnya, dari masjidnya ke rumah gurunya, berputar-putar setiap hari adalah ratusan langkah, terkecuali setiap langkah kanannya adalah ghafrud dzunub dan langkah kirinya adalah raf'ud darajat. Bahkan tidak sampai di situ, saudara. Langkah kalian yang kalian langkahkan dari mulai keluar rumah sampai di pesantren, sampai pulang lagi nanti kalian menjadi ulama ke daerah masing-masing, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalian fi sabilillahi hatta yarji. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Kalian keluar dari rumah, berada di pesantren setahun, ada berapa puluh ribu langkah, semuanya oleh Allah dihitung sebagai langkahnya orang yang sedang berjuang dan berperang fi sabilillah. Jika seandainya ada yang wafat di pertengahan jalan, maka dia akan mendapatkan maqam syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah cuma demikian? Jika seandainya tidak ada lagi, betapa mulianya para santri. Tetapi justru masih ada lagi hal-hal yang lebih mulia dari itu. Innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Kalian sebetulnya berjalan di atas sayap malaikat. Hadis sahih Nabi mengatakan, menyebutkan bahwa saking mulianya para santri itu sampai malaikat rela membeberkan sayapnya untuk tabarrukan, diinjek oleh para santri yang belajar agama karena ridho para malaikat melihat santri-santri yang belajar agama. Bahkan tambahan dari Nabi Muhammad sebagai targhib, sebagai dorongan kepada santri agar jangan pernah minder, agar jangan pernah kecil hati, agar jangan pernah merasa dirinya marginal dalam masyarakat, dan bangkitlah para santri bahwa kalian adalah lebih mulia dari seluruh pelajar yang pernah ada di muka bumi ini. Bahwa kalian
adalah orang yang menjadi komunitas, yang menjadi pusat perhatian makhluk Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata, sesungguhnya malaikat dan seluruh makhluk Allah beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ada santri yang telat sholat misalnya tidak sengaja, dosa mungkin. Ada santri yang memakai barangnya orang lain tidak sengaja, dosa mungkin. Ada santri yang begini, dosa mungkin, begitu dosa mungkin. Tetapi ingatlah saudara, anak-anakku para santri, sesungguhnya malaikat terus beristighfar untuk kalian. Bahkan bukan hanya malaikat, hattal hitan fil bahr, sampai ikan dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil, sampai yang tidak disebut ikan berbentuk plankton yang jumlahnya miliaran di dalam laut itu, mereka setiap hari pekerjaan rutinnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat kalian para santri yang menuntut ilmu agama. Alhamdulillah. Coba saya nanya, kira-kira ada tidak lebih mulia dari santri? Ada tidak yang lebih mulia dari santri? Tidak ada. Tidak ada jaminan orang yang sedang ikut pilkada akan diistighfari malaikat. Ada? Tidak ada. Orang yang sedang dagang diistighfari malaikat. Tidak ada. Orang yang sedang begini berjalan di atas sayap malaikat. Enggak ada. Orang yang sedang begitu akan dihitung oleh Allah, langkahnya begini, pahalanya fisabilillah. Enggak ada. Tetapi kalau orang yang menuntut ilmu agama, sudah terlalu banyak fadilahnya. Oleh karena itu, ini adalah ungkapan awal untuk memberikan kekokohan dan kekukuhan kepada niat dan azam para santri di dalam mempelajari dan menuntut ilmu agama di pesantren-pesantren yang diberkahi oleh Allah. Yang kedua, bahwa jika bukan karena orang-orang seperti kalian ini, maka niscaya Indonesia tidak akan seperti sekarang yang kalian saksikan. 350 tahun lebih Indonesia ini tidak dimiliki oleh penghuni pribuminya. 350 tahun lebih warga dan masyarakat Nusantara menjadi tamu di negerinya sendiri. 350 tahun lebih, bahkan warga pribumi menjadi budak di negerinya sendiri. Para masyayikh kita, para kiai kita, para habaib kita, melihat penjajahan-penjajahan yang demikian terjadi, itu pertama bersifat mengambil keuntungan duniawi saja. Nah, biasa para masyayikh kita, para kiai kita kalau urusannya dengan dunia, wis PN katanya. Ambil silakan. Tapi lama-lama mereka bukan tujuannya mengeruk harta kekayaan negeri Nusantara ini, kok mulai mendekati ke abad 17 melakukan intimidasi terkait dengan agama yang menjadi titik pekerjaan terbesar para alim ulama kita. Mulai agama diganggu, mulai ulama dibunuh, mulai Quran adzan tidak boleh. Ketika sudah sampai kepada masalah ini, alim ulama yang tadinya ngaji di pesantren, menurut informasi pesantren Balerante ini adalah termasuk pesantren yang sangat sepuh. Pesantren yang sudah didirikan untuk ngajarin generasi muda Islam, agama Islam, masih zaman VOC penjajahan Belanda sana. Tadinya seperti Mbah Yai Jauhar dan leluhur serta pendahulu-pendahulunya
sampai Syekh Syarif Hidayatullah, yang sebelum saya kesini mendapatkan informasi terbaru bagaimana salah satu riwayat tentang Syekh Syarif Sunan Gunung Jati disebutkan lahirnya di Ka'bah, kemudian besar menjadi ulama di sana, lalu kemudian pulang ke Indonesia, bukan dakwah dulu tapi perang terlebih dahulu. Beliau begitu gigihnya mempertahankan agama ini. Beliau begitu tidak maunya ketika sudah orang-orang penjajah masuk menyentuh kepada masalah agama, maka beliau lebih milih untuk berkorban, di samping beliau juga menjadi seorang kiai untuk mengajar. Kita sering melihat referensi tulisan-tulisan para masyayikh kita atau cerita-cerita para sesepuh kita, bagaimana beliau-beliau para leluhur dan ulama, kiai dan habaib kita, kalau siang ke sawah, sore ngajar, sampai ba'dal maghrib di masjid, ba'dal isya awal mereka masih ngaji kitab-kitab kuning dengan santrinya. Tetapi begitu sudah lepas, sepi malam, mereka mengajak beberapa santri-santri seniornya, ayo keluarkan bedilnya, ayo keluarkan pedangnya, ayo keluarkan tombaknya. Kemana kiai? Ikut saya. Kemana? Kita akan beri pelajaran mereka, orang-orang yang datang ke negeri kita sebagai tamu, mengeruk kekayaan kita, kita biarkan. Nah sekarang mulai mereka utak-atik agama kita. Malam mereka perang, subuh kembali lagi menjadi seorang kiai dan santrinya menjadi santri lagi. Itu berjalan ratusan tahun, sehingga jika seandainya kita katakan bahwa Indonesia ini merdeka lantaran dari barat tanah sampai timur tanahnya, dari utara sampai selatan tanahnya, itu sudah basah setiap jengkalnya oleh darah para ulama dan santri. Ini tidak berlebihan dan ini sangat nyata dalam sejarahnya. Maka itu ketika Indonesia ini mulai ada yang mengganggu, ketika bangsa ini sudah dimerdekakan, lalu mulai ada yang mencoba-coba untuk membuat masalah, maka saya tidak merasa heran jika seandainya ada satu rumah yang dibangun oleh seseorang, dijaga oleh seseorang, lalu kemudian ada orang lain akan coba untuk merusak rumah tersebut, maka pemilik rumah dan pembangunnya tidak akan terima dan akan bertahan. Dalam konteks bangsa Indonesia, saudara, para santri, kalian harus tahu bahwa bangsa Indonesia ini merdeka beda dengan Malaysia, beda dengan Brunei, beda dengan Singapura. Kalau negeri-negeri tersebut itu kemerdekaannya hibah dari pemerintah-pemerintah Inggris dan sebagainya. Beda dengan Indonesia. Indonesia kemerdekaannya ini diperjuangkan dalam waktu kurun yang sangat lama. Dan siapa yang memperjuangkan Indonesia dari penjajahan? Mohon maaf, saat kiai-kiai kita, saat ulama-ulama kita memanggul senjata di tengah kegelapan malam, itu TNI belum lahir, Polri belum ada. Yang ada dulu namanya tentara rakyat, yang ada dulu namanya laskar santri, yang ada dulu namanya barisan kiai, dan itulah yang setiap hari bertahan, berpikir, berjuang, sampai kemudian bangsa Indonesia pada tahun 1945 diproklamirkan sebagai bangsa yang merdeka dengan asas dan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang ngerancang? Siapa yang menyetujui? Mereka kan para kiai, Habib. Kenapa kok tidak pakai Quran? Disitulah luar biasanya kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah. Disitulah tingkat toleransi dan kesadaran serta ketawaduan mereka.
Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan urusan siapa yang mau jadi presiden, ambil. Setelah berjuang dengan santrinya, dengan darahnya, dengan tenaganya, sampai terjadi korban ribuan bahkan puluhan ribu dari sahabat-sahabat dan murid-muridnya, begitu merdeka, apa yang beliau rebut, apa yang beliau inginkan, beliau tidak menginginkan apapun. Yang mau jadi presiden silakan, yang mau jadi menteri silakan, yang mau menjadi panglima silakan, yang mau jadi kapolri silakan, yang mau jadi bupati silakan. Kiai apa enggak? Tidak. Lah terus berjuang buat apa? Kami berjuang untuk umat. Kami berjuang untuk agama. Kami berjuang untuk negeri dan tumpah darah. Begitu ini aman, silahkan ambil, silahkan urus. Tetapi titip satu, Islam jangan diganggu di negeri ini. Kami akan kembali semua ke pesantren. Murid dan santri akan kami tarik semua ke kamar-kamar kumuhnya. Kami akan ngaji lagi, kami akan duduk lagi, kami akan ngeliwat lagi, kami akan mandi di balong lagi. Silakan ambil kemakmuran ini, karena memang dasar tujuan perjuangan kami bukan untuk harta, tapi lillahi ta'ala. Rumuskan apa? Ketika berjuang bersama, ada kecil dari non-muslim, ada Kristen, ada kecil, Buddha ada kecil, Hindu ada, tapi kelompok-kelompok kecil. Kelompok besarnya siapa? Muslim. Apakah kemudian di sana dipaksakan harus hukumnya Quran? Ketika mereka menginginkan sesuatu, berkomitmen untuk jujur, dan substansinya sudah mengena. 5 sila itu adalah sesuatu yang bisa dan sangat serta pas dengan Al-Quranul Karim. Silakan, kami menghargai Anda. Karena substansinya sudah dapat, tujuannya sudah dapat, maka silakan Anda menginginkan ini dasarnya apa, tetapi harus berkomitmen. Oleh karena itu kemudian Indonesia disepakati menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Cuman ada sedikit ketika berkumpul Presiden Soekarno, kelompok-kelompok non-muslim dengan para kiai-kiai termasuk Kiai Wahid Hashim, mereka meminta agar sila pertama ditaruh di sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Para alim ulama mengatakan, tidak cukupkah kami menyetujui bukan dasarnya Quran, lalu kalian masih mau minta sila pertama diletakkan di sila terakhir? Padahal teks proklamasi kalian pertama mengatakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusan seperti ini jangan. Harus diletakkan di nomor 1 karena kita adalah manusia yang beragama. Dan Indonesia adalah negara berketuhanan. Tuhan lebih mulia, lebih penting dari yang namanya keadilan dan seterusnya dan seterusnya. Berkat perjuangan ini alhamdulillah wahai para santri, akhirnya ketuhanan yang Maha Esa diletakkan di paling atas menjadi sila pertama. Siapa yang tidak faham ketuhanan yang Maha Esa? Anak kelas 1 SD pun akan faham ketuhanan yang Maha Esa itu apa artinya. Tiada Tuhan selain la ilaha qul huwallahu Quran. Ya tidak harus Qurannya dijadikan dasar. Kan Quran juga itu tulisan. Bukan tulisannya yang akan menjadikan Quran memuliakan umat Islam. Tapi isi daripada Quran, isi daripada tulisan itulah yang akan menjadikan umat Islam terkonsep dan mulia. Kadang-kadang ada orang berteriak Islam tidak toleransi. Mulai kapan Islam itu tidak toleransi? Mulai berdiri negeri ini, Islam sudah paling toleransi. Jujur anak-anakku, kalau dikatakan Islam tidak toleransi,
merujuk kepada undang-undang, merujuk kepada Pancasila. Kalau Islam tidak toleransi, maka tidak boleh ada agama selain Islam di Indonesia. Loh, kok gitu, Beb? Ya, lihat sila pertama, ketuhanan yang, lihat selain Islam, punya Tuhan satu apa lebih? Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lima Tuhannya. Tetapi apa sikap kaum muslimin? Ya sudahlah, ayolah merem saja. Ayolah kita hidup bareng-bareng di sini. Kita hidup bersama. Yang penting kalian saling menjaga. Yang penting kalian saling menghormati. Yang penting kalian saling tahu diri. Walaupun kalian sedikit-sedikit tidak sama dengan Pancasila sila pertama, kita merem saja, kita tutup mata, ayo sudahlah, yang penting hidup karena umat Islam itu senang damai, rahmatan lil alamin, daripada berantem dan berperang. Silakan hidup dengan kita. Tapi sekarang beda, ini Islam kurang toleransi di Indonesia. Kurang toleransi bagaimana? Yang namanya agama Kristen itu saudara, paling maju di dunia itu di Indonesia. Kalau di tempat lain perkembangannya 70%, 50%, di Indonesia ini perkembangan agama Kristen itu per tahun 350%. Kalau umat Islam jahat, kalau umat Islam tidak toleransi, tidak akan dibiarkan agama lain berkembang di sini. Tetapi silahkan, yang penting jaga rambu-rambunya yang mana. Jangan mengajarkan umat Islam untuk bertoleransi. Jangan mengatakan umat Islam ini intoleransi. Jangan. Sebab apa? Sebab kalian akan dihadapkan kepada fakta yang sangat luar biasa mengerikan. Kalau ingat beberapa tahun yang lalu, saya yakin santri pasti dengar semuanya. Walaupun mungkin masih kecil-kecil dulu ya. Tapi kalau para asatidzah, saya yakin insya Allah ingat. Kira-kira 17 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu terjadi tragedi kemanusiaan di negara Republik Indonesia ini. Tepatnya tahun 2000, ada ribuan leher umat Islam dipotong. Dipotong dengan luar biasa, tanpa peri kemanusiaan. Berawal dari ketika umat Islam berada di masjid sedang melakukan sholat Idul Fitri, itu kemudian dikepung oleh ribuan orang, dan kemudian disisir rumahnya. Orang-orang ibu-ibu yang tidak sholat, orang-orang tua-tua yang tidak sholat, itu dipotong semua lehernya. Ribuan pada 3 hari itu meninggal. Tidak lama setelah itu terjadi lagi tragedi kemanusiaan, ribuan lagi yang dipotong. Enggak lama terjadi tragedi kemanusiaan, ribuan lagi yang dipotong. Ini umat Islam seluruh Indonesia dengar. Yang pertama itu terjadi di Maluku, Ambon. Kedua terjadi di Sambas, Kalbar. Ketiga terjadi di Sampit, Kalteng. Keempat terjadi di Tobelo dan Poso. Coba lihat toleransinya umat Islam. Ribuan saudaranya di sana dipotong, diperkosa, bayinya dibantai. Di Jawa, Madura, Sulawesi, tidak satu pun non muslim diganggu. Umat Islam tahu, kamu sama agamanya dengan yang motong kepala teman dan saudara saya di Ambon. Diganggukah mereka? Kenapa tidak diganggu? Karena umat Islam sudah berkomitmen bahwa kita sekali tunduk, sekali memastikan, sekali berkomitmen bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka kami pasrahkan hukum dan ketentuan pergerakan umat Islam kepada pemerintah yang sudah kami angkat dan sudah kami sepakati. Ini bentuk toleransi yang luar biasa, saudara.
Seandainya umat Islam pada saat itu ingin mengambil jalan ijtihad, saya kira hanya butuh waktu 2-3 hari akan ada ratusan ribu non-muslim yang akan dibalas dengan perlakuan yang sama setelah mereka memulai terlebih dahulu di antara Jawa, Madura sampai ke Banyuwangi sana. Tapi ternyata tidak satu pun ada yang diganggu, apalagi sampai dibunuh. Maka ketika sekarang orang-orang dari 13 negara menuduh umat Islam di Indonesia ini sebagai umat yang tidak tahu toleransi, umat yang tidak mau menghargai, siapa yang tidak mau menghargai? Mana bukti kami tidak toleransi? Dan yang seperti ini alhamdulillah saudara, kondisi seperti ini tercipta karena mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia, kalau dia bukan santri, ya wali santri. Kalau bukan dia adalah warga pesantren, ya keluarga pesantren. Sebab ketika kita melihat kondisi global Indonesia, lalu disikapi oleh orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan ulama, pesantren salafiyah, thariqah, keluarga pesantren, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, atau simpatisan salafun saleh, maka kita akan melihat betapa kacaunya negeri ini. Namun alhamdulillah, sejauh permasalahan gonjang-ganjing di negeri ini, alhamdulillah Allah dengan berkah para masyayikh kita tetap menjaga negeri ini sampai detik ini masih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang akan terjadi setelah ini wallahu alam. Tetapi kalianlah wahai para santri yang akan memegang peran setelah ini ketika guru-guru kalian dan orang-orang seperti kami wafat kembali kepada Allah. Kalianlah yang nantinya akan menentukan agama dan negeri ini akan ada di pundak kalian. Sehingga kesempatan kalian berada di pesantren ini jangan hanya belajar ilmu, itu pesan saya. Jangan hanya belajar ilmu. Karena makhluk Allah yang paling alim itu adalah iblis laknatullah alaih. Tidak akan pernah kemampuan intelektual orang akan menjadikan aman negeri ini. Tidak akan pernah kepintaran orang akan menjadikan maju negeri ini. Tetapi negeri ini akan maju jika kepintaran orang-orang Indonesia diiringi dengan kesolehan batinnya. Maka jangan heran kalau seperti di pesantren ini, selain Mbah Yai Jauhar yang terkenal adalah thariqah syatoriyahnya. Kenapa kok ada pesantren ini ada thariqahnya? Kenapa kok Nahdlatul Ulama punya thariqah mu'tabarahnya? Kenapa kok setiap provinsi ada ikatan thariqah? Kenapa? Ya karena faktor ini. Ketika orang sudah mengandalkan dalil dan pikirannya, ketika setiap orang sudah berargumentasi hanya dengan dalilnya, maka yang terjadi bukan kebenaran saudara, tetapi yang ada adalah pembenaran. Saya dengan dalil saya mengatakan ini yang benar, Anda dengan dalil Anda mengatakan ini yang benar, sehingga sesama dalil, sesama Quran, sesama Allahu Akbar akan angkat dan akan saling hantam. Ini pembenaran. Dan yang seperti ini tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan ilmu logika. Tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan kitab dan teks yang tertulis. Tetapi ilmu, hal yang seperti ini bisa diselesaikan sebagaimana para salafun saleh leluhur kita dengan apa? Dengan qalbun salim. Sehingga dari dulu antara keberhasilan dunia dan akhirat, antara kesuksesan agama dan negara, antara kemakmuran dunia, ilmu, harta dan dunia, itu selalu berada di komunitas-komunitas para masyayikh kita, karena mereka adalah orang yang faham betul ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah pertama dengan ilmu, hasanah yang kedua dengan ibadah dan taqarrub, thariqah dan hakikah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang sudah mulai menghilang dari kita. Ini adalah sesuatu, anak-anakku,
yang ketika kalian berpikir kenapa negeri kita semakin lama semakin tidak ada kesepakatan, tidak ada persaudaraan, tidak ada cinta kasih, tidak ada kesepahaman. Kenapa ini kok terjadi? Semakin lama kan mestinya semakin baik. Kenapa ini kok tidak terjadi? Karena mereka sudah mulai meninggalkan bagaimana cara salafun sholeh, para ulama dan leluhur kita di dalam berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah, para alim ulama kita mulai gencar menerangkan kembali kepada masyarakat, terutama kepada santri, bagaimana seharusnya mereka bersikap dan mengambil bagian dalam kondisi negara yang menurut sebagian orang kurang kondusif seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, para santri anak-anakku yang semoga kalian menjadi ulama-ulama besar nantinya. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada waktu berusia 40 tahun hampir sama kondisinya dengan kalian. Berada dalam kondisi yang seperti kalian sekarang sedang memikirkannya. Para santri ini sekarang bingung melihat kondisi di luar tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibaca di dalam kitabnya. Tidak melihat keislaman dan keimanan seperti apa yang didengar dari guru-gurunya. Sementara sebentar lagi mereka akan keluar dan pulang ke rumahnya untuk menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Mulai ada kebingungan, kalau saya harus begini, mendapati begini, bagaimana? Kalau saya menyikapi ini harus seperti apa? Ini ada pertanyaan tasaulat di hati setiap kalian. Apalagi kalian sebentar lagi setelah imtihan akan pulang. Kalian akan mendengar, akan melihat, akan merasakan kanan, kiri, depan kalian di kota masing-masing. Kondisi yang membingungkan kalian. Kondisi yang tidak sama dengan apa yang dibicarakan dan didapatkan di pesantren. Maka pada saat itu kembalilah kepada wasiat guru-guru kalian. Kembalilah kepada wasiat para masyayikh kalian. Lalu jangan kalian lupa untuk mengambil waktu dalam bermunajat batin kepada Allah. Saya pernah datang kepada satu ulama, dalam ulama besar. Dalam kesempatan saya hampir 1 jam berbicara dengan beliau, duduk dengan beliau. Saya menceritakan tentang permasalahan Indonesia dan dakwah. Dari mulai kelompok-kelompok sempalan, faham-faham transformasi yang didatangkan ke Indonesia, aliran-aliran sesat dan sebagainya. Saya sampaikan semuanya kepada beliau. Mohon solusi, kira-kira bimbingan bagaimana jawabannya. Kira-kira bagaimana solusinya saya sebagai orang yang berkiprah di dalam dakwah, kira-kira bisa diberi arahan untuk seperti apa. Beliau bertanya sedikit tentang masalah-masalah itu, tetapi jawaban yang sangat mengejutkan saya. Beliau bertanya begini, sekarang ini bulan Muharram, kamu nanya ke saya ini di bulan Muharram, sementara dari bulan Muharram yang lalu sampai kamu bertanya kepada saya sekarang ini, ada berapa malam kamu tidak sujud dan nangis kepada Allah minta kebaikan buat umat? Kamu tiap hari dakwah, tiap hari ceramah, tiap hari mengajar. Itu kemampuan-kemampuan logika dan keterampilan disiplin ilmu yang kamu sampaikan kepada santrimu, kepada jamaah, kepada para undangan. Tapi saya mau bertanya, dari 1 tahun itu ada berapa malam kamu tidak sujud nangis kepada Allah, menyambungkan batinmu, meletakkan beban dakwahmu di hadapan kemurahan dan rahmat Allah? Ada berapa malam, kata beliau. Jika seandainya malam-malam kamu lebih banyak tidur, lebih banyak ghaflah, lebih banyak kamu mengandalkan kekuatan fikiranmu untuk merubah umat, untuk menjaga negara, lalu kamu tidak berpasrah diri kepada Allah, siapa kamu dan siapa kekuatan yang sedang kamu hadapi? Diingatkan kami oleh guru-guru kami
bahwa di atas segala kekuatan ada kekuatan Allah. Di atas segala persiapan ada pertolongan Allah. Seakan-akan beliau mengatakan kepada kami, biarkan mereka yang kuat, biarkan mereka yang kaya, biarkan internasional akan berbuat apa kepada Indonesia, biarkan mereka akan berbuat apa. Tapi jangan pernah putus asa, karena di atas kebesaran mereka ada sebuah komitmen kita yang berbunyi Allahu Akbar. Sebesar apapun mereka, kita lebih besar. Karena kita memiliki Allah yang maha besar. Apakah itu hanya slogan? Tidak. Kurang apa Belanda, saudara? Kurang apa Inggris? Kurang apa Portugis? Kurang hebat apa Jepang? Semuanya minggir. Semuanya keluar. Semuanya takluk. Semuanya tidak berani. Walaupun para alim ulama kita dan para santrinya hanya lebih dominan terlihat bambu daripada bedil dan senjatanya. Apa tandanya ini? Ketika Allah ingin menunjukkan pertolongannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berkalkulasi dengan matematika. Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Ini yang harus menjadi kekuatan dasar para santri. Kekuatan hati dan keyakinannya kepada Allah. Jangan terpengaruh dengan berita yang ada di luar. Kekuatan, strategi, politik, semua tai kucing, biarkan itu. Yang kita pegang adalah dawuh ulama kita dan fatwa mereka yang mengajarkan kita untuk thiqah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini modal para santri. Na'udzubillahi min dalik, umpama terjadi sesuatu kepada negeri ini, saya hakul yakin, sebagaimana Panglima TNI pernah mengatakan, pesantren dan Islam adalah basis terakhir pertahanan nasional, pertahanan NKRI, saudara. Basis terakhir pertahanan NKRI adalah pesantren dan umat Islam. Kiai dan para santri, itu adalah basis terakhir. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak menginginkan sesuatu dari perjuangannya. Orang-orang seperti kami ini, ketika dianggap berjuang karena berceramah, berjuang karena mengajar, berjuang karena mengurus pesantren, tidak mengharapkan apapun terkecuali pahala di sisi Allah dan keberkahan yang menyebar di muka bumi ini. Karena tidak punya keinginan-keinginan, maka kami terlepas dari politik. Kami tidak peduli dengan gunjang-ganjing politik. Sebab kami tidak punya kepentingan, dan politik itu adalah kepentingan. Tidak ada teman abadi, tidak ada musuh sejati. Yang ada adalah kepentingan, hari ini berantem, besok rangkulan. Kalau kami, standarnya adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kalau kami harus cinta, dasarnya Allah. Kalau kami harus benci, dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita akan mulai pulang ke rumah nanti, ingin membetulkan umat, maka Nabi Muhammad di usia 40 tahun yang lalu juga pernah bingung sampai Allah mengatakan dalam Quran, wa wajadaka dhallan. Aku mendapati kamu bingung wahai Muhammad, sampai nyepi di Gua Hira, sambil melihat Makkah seperti apa orangnya, perbuatannya, maksiatnya, budayanya. Bingung Nabi Muhammad. Fahada, lalu diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa petunjuknya? Salat? Bukan. Puasa? Bukan. Zakat? Apalagi. Apa petunjuknya? Iqra. Apa? Iqra. Fahada, diberi petunjuk oleh Allah. Petunjuknya Iqra. Iqra dengan Isma beda enggak? Para santri, Iqra dengan Isma beda apa tidak? Kalau Iqra apa artinya? Kalau Isma, dengarkan. Jadi jangan Isma, karena kalau sudah Isma, masyarakat Islam umat Nabi Muhammad itu adalah umat Iqra, bukan umat Isma. Kalau umat Isma berantem terus, dengar berita, dengar ini, satu sama lain saling berantem. Tetapi Iqra, baca. Artinya bahwa umat Islam harus pinter, umat Islam harus waspada, umat Islam ini harus cerdas,
Umat Islam ini harus memiliki dasar, bukan hanya karena mendengar, tapi memiliki dasar dan tahu. Dan tidak akan mudah dipermainkan oleh orang. Tidak akan mudah dibuat bola oleh pihak lain. Nabi Muhammad didatengin oleh satu orang, begitu berada di Gua Hira, tersebut di dalam kitab Sahihul Bukhari, bab pertama, Bad'u Nuzulil Wahyi. Begitu Nabi Muhammad sedang termenung, tafakkur, meditasi di Gua Hira, memikirkan bagaimana merubah umat kayak para santri ini. Ini para santri ini bingung sekarang, karena sebentar lagi akan boyong, akan pulang liburan. Bagaimana saya di rumah? Bagaimana saya akan menjadi imam sholat tarawih? Bagaimana saya akan mengatur keluarga dan sahabat untuk membaca Quran di bulan Ramadan? Bagaimana? Dhalan fahada. Diberi petunjuk oleh Allah dengan Iqra. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai orang pada saat itu, mengatakan, "Ya Muhammad Iqra," wahai Nabi Muhammad baca. Nabi Muhammad bilang, "Ma'ana biqari," saya nggak bisa baca. Jadi Nabi Muhammad ini ummi. Ummi itu tidak bisa baca dan tulis. Tapi bedanya Nabi Muhammad dengan orang lain, kalau orang lain tidak bisa baca dan tulis adalah sebuah kekurangan baginya, tapi buat Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis sebuah kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang buta huruf, dia kurang berarti. Tapi Nabi Muhammad buta huruf justru lebih mulia. Kenapa demikian? Dikatakan oleh para alim ulama dalam banyak penjelasannya. Jika seandainya Nabi Muhammad itu bisa baca dan bisa tulis, maka Quran sampai detik ini pun akan diragukan bukan datangnya dari Allah. Itu pasti bikinan Muhammad, rekayasa Muhammad, renungan Muhammad, karena Muhammad bisa baca dan tulis. Tetapi ketika Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tiba-tiba datang membawa Quran yang penuh dengan i'jaz, maka orang mau bilang apa lagi? Baca saja nggak bisa, nulis saja nggak bisa, tahu-tahu bawa Quran yang sampai orang-orang pintar dari sisi ilmu manapun angkat tangan dengan Quran, berarti pasti itu bukan dari Muhammad, karena dia buta huruf. Tidak mungkin orang pintar saja bisa membawa dan menyuguhkan karya seperti Al-Quran. Yang kedua, dengan adanya Nabi Muhammad ummi adalah sebuah kemuliaan bagi Rasulullah. Tanyakan kepada dunia yang pintar masalah agama. Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, ada Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Abi Daud, ada Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, ada Amirul Mu'minin fil Hadith Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Amirul Mu'minin fil Fiqh Ibn Hajar Al-Haytami, ada As-Suyuti, ada As-Subki, ulama luar biasa. Bahkan di Balai Rantai ada Mbah Yai Jauhar. Semua dari yang disebutkan itu, tanyakan, jika seandainya tidak ada Nabi Muhammad, akan adakah Bukhari Muslim? Akan adakah Syafi'i Malik? Akan adakah Imam Ghazali dan Imam As-Subki? Akan adakah Imam Fulan dan Imam Fulan? Akan adakah seorang wali Allah alimus saleh seperti Mbah Yai Jauhar? Tidak akan ada. Semua ini ada, semua ini alim, semua bisa ngarang kitab, lantaran ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum bi Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Tidak ada yang alim siapapun, tidak ada yang pintar siapapun, terkecuali mereka mengambil sedikit-sedikit dari lautan ilmunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak bisa baca. Allah ingin mengajari Nabi Muhammad. Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana caranya membaca. Wahai Nabi Muhammad, jangan seperti orang-orang lain, jangan seperti kelompok lain. Kamu adalah utusan Allah, kamu akan dapat Quran,
kamu akan menjadi seorang muslim dengan membawa agama Islam. Maka cara membaca kamu harus beda dengan mereka. Kalau orang-orang lain dan kamu sekarang ini kadang-kadang merasa memahami, menganggap, oh membaca itu harus tahu huruf. Membaca itu harus paham abjad. Membaca itu harus kenal bahasa. Kita suruh baca bahasa Indonesia, oke. Kasih koran Jepang bisa baca tidak? Korea bisa baca tidak? Koran bahasa Cina bisa baca tidak? Padahal bisa baca bahasa Indonesia. Itu tandanya bahwa Iqra menurut pemahaman standar harus paham bahasa. Harus tahu abjad. Harus mengerti huruf baru bisa baca. Ini pandangan umum, bahkan Nabi Muhammad pada saat itu menganggap membaca seperti itu. Tapi Allah pengen ajarkan kepada Nabi Muhammad cara membaca yang jauh lebih baik dan efektif. Bahkan tanpa huruf sekalipun bisa membacanya. Apa kata Jibril? Apa kata firman Allah? Ya Muhammad iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini cara membaca. Para santri diajarkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad, kalau mau membaca jangan hanya pakai logikamu. Jangan hanya dengan kemampuan pemahaman matamu. Jangan hanya dengan ketajaman dan kefahaman i'rabmu. Tapi kalau kamu mau membaca dan baik bacaannya, kalau kamu mau membaca dan kamu akan merubah orang lain dengan bacaannya, maka bacalah seperti cara Nabi Muhammad membaca. Apa caranya? Iqra bismi rabbik. Bacalah wahai Muhammad dengan hatimu, dengan imanmu. Ikut sertakan Allah pada saat kamu membaca. Maka bacaanmu akan menjadi bacaan yang baik. Kalau kita keluar sekarang saudara, tidak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri, ke Cirebon saja. Atau kita masuk ke lembaga permasyarakatan penjara, kita akan lihat ada ratusan orang di sana. Kumpulkan suruh baris, tanyakan satu-satu. Hakul yakin terbanyak adalah orang Islam, beragama Islam. Tanyakan satu-satu, tanya Anda kejahatannya sehingga masuk penjara apa? Satu bilang saya membunuh. Tanyakan ke dia, membunuh baik atau tidak? Pasti akan bilang tidak. Hukumnya haram, tahu dalam Islam? Dia akan mengatakan tahu. Kalau kamu membunuh orang, keluarganya dirugikan, anaknya jadi yatim, tahu apa tidak? Tahu. Artinya dia mengikra itu. Dia membaca, dia tahu, dia faham, membunuh dosa, membunuh haram, membunuh merugikan, tapi dilakukan juga. Satu lagi tanya, kenapa kamu? Saya bandar narkoba. Narkoba? Ya. Narkoba baik tidak? Enggak baik. Musuh negara, haram hukumnya haram, merusak generasi, merusak. Lalu kenapa kamu lakukan itu? Dia mengikra tentang narkoba, tetapi dia tidak mampu untuk membaca dengan baik menjadi sebuah maslahat dan manfaat. Ada satu lagi, kenapa kamu di sini? Saya korupsi. Punya titel enggak? Ada titel sampai 3 doktor saya di titel. Kenapa kamu? Tahu enggak korupsi itu haram? Tahu. Tahu enggak korupsi merugikan? Tahu. Tahu enggak korupsi mengambil hak orang lain? Tahu. Saya dokter kok. Profesor saya. Tapi kenapa kamu lakukan? Karena cara membacanya tentang korupsi tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Yang zina begitu juga. Semua perbuatan kriminalitas yang terjadi dan berkumpul akhirnya orang-orang yang di penjara, itu semua rata-rata mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Tahu dan sadar apa hukumnya. Faham dan jelas konsekuensi dan dampak sosialnya. Tapi dikerjakan juga. Kenapa? Karena dia tidak membaca dengan sebenar-benarnya membaca sesuai ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saudara yang dirahmati Allah, jika seandainya ada orang akan membaca satu hal kecil saja, dalam Quran Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tatafakkarun, dan pada diri kalian tidakkah kalian ingin berpikir, tidakkah kalian merenungkan, tidakkah kalian mengikra? Apa yang akan kami ikra ya Rabbi? Yang akan dibaca, coba mulai saja dari yang sering terlihat oleh matamu. Apa? Tangan. Afala tatafakkarun, tidakkah kamu mau berpikir membaca tentang tangan ini? Setiap dari kita laki dan perempuan memiliki tangan.
Setiap dari kita setiap hari butuh kepada tangan. Setiap kita setiap menit bermanfaat dengan tangan. Tangan ini milik siapa, Dek? Milik siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada apa Beb kok baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna lillahi ini adalah sebuah ungkapan untuk musibah, mati, sakit, termasuk maksiat. Musibah, sakit, mati, maksiat, ini musibah. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu dipaksa untuk menjadi pimpinan, setelah wafatnya Rasulullah, mundur larinya luar biasa. Ayo mau dibaiat jadi presiden, jangan. Kamu harus maju sebab kamu dari Ansor dan kamu mertua Nabi dan kamu sahabat dekat Nabi, jangan, lebih baik yang lain saja. Harus, nggak mau. Ada yang bilang, kenapa sih Sayyidina Abu Bakar? Ini kan demi maslahat. Saya pernah mendengar hadis Nabi yang mengatakan begini, la tatlubul imarata, jangan kamu mencari jabatan, wala tu'tuha li talibiha, dan jangan kau berikan kepada orang yang sengaja mencari jabatan. Sebab orang kalau sudah mencari jabatan, Nabi bilang jangan dikasih. Karena jabatan itu sangat manis sekali, dan ketika orang biasanya pakai ayat kursi untuk mendapatkan jabatan, begitu dapat kursinya hilang ayatnya. Sayyidina Abu Bakar waktu dibaiat menjadi presiden, menjadi pimpinan kaum muslimin, pidato politik pertamanya apa? Begitu sudah didaulat, dibaiat jadi presiden, selesai baiat semua muhajirin dan ansor, tiba-tiba beliau bangkit, ambil tempat untuk pidato, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih wajahnya. Diangkat jadi presiden, pidato politik pertamanya diawali dengan inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa sedih wahai Sayyidina Abu Bakar? Ditanyakan, kemarin saya sebagai orang biasa, saya berhusnudzon, dua kaki saya sudah ada di sorga. Tetapi sekarang begitu saya mendapatkan jabatan, sekarang kaki saya jadi berubah, satu di atas neraka, satu di atas sorga. Kemana saya miring, ke situ saya akan terlempar. Ma wulliya ashratun illa ja'a yaumul qiyamah wa yaduhu maglulah. Kata Nabi, jangankan sampai mimpin 250 juta, ada orang jadi pimpinan 10 orang saja akan datang di hari kiamat dalam keadaan tangan terbelenggu oleh rantai. Kalau dia adil, rantainya akan dibuka dan akan disambut ke sorga. Kalau dia tidak adil, maka rantai itulah yang akan menyeret dia ke dalam neraka. Takut Sayyidina Abu Bakar, saking tidak inginnya dia melakukan hal-hal yang menyebabkan masuk neraka, bukan karena dirinya. Berganti khalifah yang kedua Sayyidina Umar, kalau sudah malam nangis, jenggotnya dipenggang, basah jenggotnya, kalau diginikan keluar air matanya. Dia minta ampun terus kepada Allah. Keliling setiap malam. Jadi tadinya Sayyidina Umar gagah, begitu jadi Amirul Mukminin langsung jadi kurus. Kenapa jadi kurus? Biasanya kalau mau nyalon kurus, begitu udah jadi gemuk. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar beda. Tadinya gemuk, begitu jadi kurus. Sebab setiap malam harus keliling di kampung-kampung. Ingin memastikan rakyatnya semuanya dalam keadaan sejahtera. Tidak ada yang lapar, tidak ada yang sengsara. Segitunya begitu sudah menjelang subuh masuk ke masjid, pegang senderan sambil nangis. Anaknya Abdullah bin Umar bertanya, wahai saya Abah, ada apa lagi bah? Keliling sudah, manggul gandum sudah, bantuin ngelahirin orang yang mau lahiran malam-malam sudah. Kok Abah masih nangis saja, kenapa bah? Sayyidina Umar waktu itu ada di Madinah. Dia bilang ke putranya, aku lagi kepikiran ini Abdullah, kepikiran apa bah? Aku kepikiran takut di Irak itu
ada jalan lobang. Maksudnya apa? Iya, jalan-jalan di Irak, di mana di Syam itu. Aku takut ada satu jalan yang ada lobangnya. Entah kena apa jadi lobang. Lalu tiba-tiba ada rombongan kambing yang sedang berjalan. Lalu kemudian keselio karena masuk ke lobang itu. Dan karena lobang itu aku dituntut oleh Allah nanti di hari kiamat. La ilaha illallah. Coba lihat bagaimana kalau pemimpin memiliki visi dan misi Iqra seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan umara kita insya Allah memiliki pengetahuan tentang Iqra seperti Iqra'nya Nabi Muhammad. Amin. Sehingga kita sebagai bangsa yang kaya raya ini, yang konon katanya saudara saya pernah baca, andai warga 250 juta Indonesia hanya punya kekayaan Kalimantan saja, maka tidak ada yang punya kontrakan rumah. Semuanya punya rumah, semuanya punya mobil, semuanya punya pekerjaan. Tapi ada Indonesia, Kalimantannya, Sulawesinya, Malukunya, Jawanya, Iriannya, yang ngontrak masih banyak, yang miskin masih banyak, yang nganggur masih banyak. Pertanyaan kita yang belum terjawab sampai saat ini, kemana uang kita selama ini? Dibawa kemana, dipakai siapa uang kita selama ini? Freeport itu subhanallah, kekayaan laut kita triliunan saudara, kayu, batu bara, tambang. Harusnya kita tidak seperti ini. Lalu kenapa kita seperti ini? Cara Iqra kita salah. Bahkan di dalam memahami syukur dan kufur pun kita salah. Kan dalam Quran kita sering mendengar lain syakartum walain kafartum. Ringan kayaknya. Ayat ini kayaknya enak saja keluar, santri pada hafal, ibu-ibu majelis taklim pada hafal. Ini adalah ketentuan kita bahagia atau tidak. Kalau berbicara tentang nikmat, siapa yang tidak suka nikmat? Kalau berbicara tentang nikmat, siapa yang tidak ingin ditambah nikmatnya? Yang punya mobil satu pengen dua, betul enggak? Yang punya rumah satu pengen dua, yang punya sawah sepetak pengen dua. Bahkan bapak-bapak yang sudah punya istri satu pengen istrinya menjadi salihah, betul enggak Pak? Allah mengatakan lain syakartum lazidannakum. Sebelumnya ada sepotong ayat penting yang kadang-kadang lupa dibawa oleh para mubaligh. Apa ayatnya? Apa potongannya? Wa itta'adzana rabbukum. Dan pada saat Tuhanmu mengumumkan, Tuhanmu, bukan temanmu, bahkan bukan gurumu, Tuhanmu. Siapa Tuhan? Maha Kuasa. Tidak punya kamus mustahil, tidak ada aturan impossible. Innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kemarin hina bisa jadi presiden, yang sudah jadi presiden bisa turun jadi hina, yang kemarin kaya hari ini bisa miskin, yang kemarin miskin sekarang kaya raya. Itulah Rabbukum, Tuhanmu. Kenapa dengan Tuhan kami? Tuhanmu mengumumkan. Yang namanya pengumuman itu penting tidak? Kalau ada Pak Lurah, Pak Camat misalnya, mau mandi, pergi ke kecamatan ambil mic, pengumuman, Pak Camat mau mandi. Enggak. Sebab apa? Enggak penting. Tapi terkait dengan urusan kecamatan, warga, diambil, diumumkan, wajar. Kenapa? Karena penting. Kalau saja camat, lurah, bupati, gubernur, presiden mengumumkan sesuatu yang penting adalah wajar, bagaimana kalau Tuhannya semua itu yang mengumumkan? Allah umumkan, artinya ini penting. Apa pengumumannya? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka kamu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, iya. Ditambah, iya. Kami sudah bersyukur setiap hari, Bib. Buktinya alhamdulillah 33 subuh, duhur, asar, maghrib, isya.
33 kali 5. Apa enggak cukup sebagai syukur? Para santri rahimakumullah, ada orang membaca syukur, ada orang bersyukur. Jangan menjadi orang yang hanya membaca syukur tapi tidak bisa bersyukur. Ada orang yang membaca zikir, ada orang yang berzikir. Ada orang yang membaca solawat, ada orang yang bersolawat. Misalnya saking hafalnya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, pada saat kita akan membaca tiba-tiba datang SMS, kita balas, baik insya Allah sebentar lagi saya akan datang. Tapi lantaran dia sudah hafal baca Rabbana atina, ngetik jalan, Rabbana jalan, betul tidak? Nah ini yang begini ini kira-kira berdoa apa membaca doa? Membaca doa. Hatinya terkait dengan SMS, pikirannya terkait dengan SMS, mulutnya membaca Rabbana atina fid dunya. Ini namanya membaca doa. Kalau berdoa itu ngadep hatinya kepada Allah, tunduk, angkat tangannya, tadzallul batinnya, Rabbana, Rabbana, ini berdoa. Kalau tadi membaca doa. Alhamdulillah dibaca setiap habis salat, tanpa adanya sebuah ta'zim terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita, ini bukan syukur, baca syukur. Kalau orang mau bersyukur itu, dia sadar bahwa ini adalah nikmat dari Allah diberikan kepada saya bukan siapa-siapa tanpa nikmat ini. Orang-orang yang bersyukur itu saudara, yang ditambah oleh Allah adalah orang yang seperti saat dia berpikir, tidak ada siapapun bisa menjadi siapa terkecuali karena nikmat Allah. Saya mau nanya, kita dengar tentang kriteria seorang presiden, misalnya ada orang lahir lumpuh, gila, tuli, buta, bisu, apakah bisa jadi presiden kalau tua? Dengan 5 ini apakah bisa jadi orang kaya yang sukses? Dengan 5 kekurangan ini apakah kemudian dia bisa jadi ulama besar? Ada satu orang lahir dalam keadaan lumpuh, gila, buta, tuli, cacat. Tidak bisa bergerak tangannya, tidak bisa bergerak kakinya. Dari mulai bayi tiba-tiba dia akan menjadi seorang presiden kalau sudah besar, dari mana? Yang namanya orang jadi ulama, jadi presiden, jadi orang kaya, ini karena mereka berusaha, belajar, pergi, jalan, membaca, sampai menjadi sukses. Kita sekarang menjadi apa? Anda jadi santri, saya jadi kiai, fulan jadi pengusaha, fulan. Tanyakan, kira-kira berangkat proses menjadi orang kaya butuh kaki tidak? Butuh tangan tidak? Butuh mata yang melihat, butuh mulut yang bicara, butuh. Milik siapa itu? Milik Allah. Lente punya apa? Ya enggak punya apa-apa. Berarti siapapun menjadi apapun itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya tangan. Coba pikirkan kalau tangan ini sama Allah diambil 1 hari saja. Atau kita coba kalau pengen tahu nikmatnya tangan ini, ikat ke belakang dari mulai subuh sampai subuh lagi. Anda bisa apa? Dengan tangan terikat ke belakang, apa yang bisa Anda kerjakan? Apa yang bisa sampean lakukan? Kalian akan terhilang separuh lebih daripada kemampuan aktivitas seharinya. Baru diikat ke belakang. Bagaimana kalau seandainya diambil oleh Allah? Bagaimana seandainya kaki kita diambil oleh Allah? Bagaimana seandainya mata kita diambil oleh Allah, telinga diambil, lidah diambil. Lalu Allah mengatakan bayar setiap hari 10 juta baru saya kembalikan. Kita akan bayar atau apa? Tapi Allah berikan gratis, ayo pakai nyoh pen, ambil. Allah tidak mau ngambil sewa apalagi mau jual itu. Ambil, tapi Allah minta satu. Syukuri kata Allah. Dan bagaimana mensyukurinya ya Allah? Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan asyukur, walaupun kamu tidak baca hamdalah sama sekali, asal kamu mengikuti metode ini, kamu akan menjadi orang bersyukur, akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Dengan cara seperti Allah, apa ya Allah? Sarfun ni'mati bima yurdi bihil mun'im. Kamu merasa tangan ini nikmat, pergunakan untuk keridhaan yang memberikan nikmat.
itu adalah syukur. Akan ditambah keberkahannya, ditambah pekerjaannya, ditambah penghasilannya, berkah. Tetapi walain kafartum, jika kamu dengan nikmat itu kufur kepada Allah, inna adzabi lasyadid, ketahuilah inna. Ini anak-anak sanawi sudah tahu inna harfu taukid. Sesungguhnya azabnya Allah la syadid, pakai taukid lagi, betul-betul pedih. Saya nanya ke ibu, pernah mau bayar utang, doa kepada Allah enggak kebayar-bayar utangnya? Pernah? Nangis, tahajud, ziarah wali songo, istighosah, musibahnya tidak terangkat juga. Padahal sudah nangis, padahal tetangga yang saya adu, yang saya curhat enggak tega. Kalau dia punya kemampuan dia akan nolong saya. Tetangga bukan Rahman, tetangga bukan Rahim, tapi saya nyuwun kepada Gusti Allah, puasa, ziarah ke wali, baca segala macam, hanya untuk hutang 20-30 juta, sampai sekarang belum dibayar. Mana engkau ya Allah? Katanya maha kaya, maha Rahman, maha Rahim. Nah, mulai nyalahkan Allah. Tidak mengikrar dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah bersikap inna adzabi lasyadid. Kau sudah pantas untuk diberi pelajaran. Karena kamu sudah tidak lagi bersyukur kepada Allah. Karena kamu sudah betul-betul melampaui batas. Nikmat sudah diberikan, tangan diberikan tiap hari maksiat dengan tangannya. Kaki sudah diberikan tiap hari maksiat dengan kakinya. Mata sudah diberikan cuma-cuma sebagai nikmat. Tiap hari bermaksiat dengan matanya. Quran seakan-akan enggak perlu dilihat lagi. Orang-orang soleh nggak perlu dihargain lagi, tasbih tidak perlu lagi, yang perlu apa? Duitnya, handphonenya, TV-nya, programnya, syahwatnya, pekerjaannya. Lah Allahnya kapan? Allah nanti kalau ada waktu tersisa. Coba bayangkan hamba Allah ngasih kepada Allah sisa-sisa. Lalu kalau minta kepada Allah yang luar biasa, minta istri soleha, anak soleha, rezeki banyak. Kalau minta kepada Allah yang luar biasa, tapi ketika memberi kepada Allah hanya yang sisa, kurang ajar tidak? Nah, yang begini kurang ajarnya kepada siapa? Kepada guru saja kualat, apalagi kepada Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Ini mesti hati-hati, saudara. Kadang-kadang kejadian yang terjadi kepada kita ini akibat hal sepele yang ketika dilakukan dengan sadar bukan lagi sepele. Bagaimana akan dikatakan sepele? Sampai Allah mengatakan inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid ini di dalamnya termasuk kita akan dizalimi sebagai mayoritas oleh minoritas tanpa kita mampu berbuat apa-apa. Ini termasuk inna adzabi lasyadid. Sehingga perlu kita kembali sekarang ini kepada manhaj, kepada ajaran salafun saleh, kepada thariqah, kepada hakikah, kepada pesantren, kepada hati-hati yang sujud di musallanya, sujud di atas sejadahnya, nangis, membasahi, minta kepada Allah. Dia tidak punya titel, dia bukan orang terkenal, tetapi dia hanyalah orang-orang yang ingin kebaikan datang kepada santrinya, ingin kebaikan dan keberkahan dimiliki oleh santrinya. Ini orang yang akan membuat selesai masalah. Sehingga selama masih berada di dalam pesantren para santri, santriwan, santriwati, menjelang pulang kalian, ambillah waktu ini untuk betul-betul bisa kalian memiliki sesuatu barometer, satu cara, satu ukuran. Kalau saya pulang nanti ke rumah, saya harus seperti apa? Kalau saya pulang ke rumah, haruskah saya menjadi orang yang kufur nikmat atau syukur nikmat? Kalau saya pulang nanti ke rumah, akankah saya sama dengan orang-orang yang hanya bisa membaca zikir, membaca sholawat, membaca istighfar, tapi tidak mampu berzikir, bersolawat dan beristighfar? Akankah saya harus sama dengan mereka? Ataukah saya akan merubah mereka? Jika seandainya saya setelah belajar 2-3 tahun di pesantren pulang, justru nongkrongnya dengan mereka, ngobrolnya, ngebutnya, nontonnya dengan mereka,
buat apa saya 3 tahun di pesantren jika tidak bisa memperbaiki umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, baru kemarin saja bulan Rajab berlalu dari kita. Ada pelajaran penting di bulan Rajab dan maha penting dan sangat penting. Nabi Muhammad SAW kita ketahui sebagai Nabi yang paling baik, Nabi yang paling mulia, Nabi yang tidak diragukan kecintaan Allah dan pengagungannya kepadanya, sampai Nabi yang dilarang umatnya untuk menyebut namanya dengan nama Muhammad saja. Sampai dia adalah seorang Nabi yang tidak masuk akal bagaimana Allah inginkan supaya Nabi Muhammad kita cintai dan kita agungkan setinggi-tingginya. Sampai pada tingkatan apa? Sampai pada tingkatan tidak masuk akal. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Umat Nabi Muhammad, jangan lagi kamu nempeleng Nabi, jangan lagi kamu menghina mengejek Nabi. Kamu berbicara lebih keras dari volume suaranya Nabi saja, antah bata a'malukum, dihapus amal pahalamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente ibadah 10, 20, 30 tahun misalnya, ketemu dengan Nabi, Nabi suara volumenya 5, kalian 6, amal 30 tahun pahalanya akan dihapus semuanya oleh Allah. Lantaran berbicara lebih keras dari Nabi Muhammad. Qurannya ada. Apa artinya itu? Artinya Allah ingin memperkenalkan, jangan macam-macam dengan Muhammad. Kalau mau tahu tentang Muhammad, tanya kepada warga Nahdiyin dan ahli sunnah wal jamaah. Dikit-dikit marhaban, sayyidina, Allahumma dan sebagainya. Kenapa kok demikian? Karena Allah menginginkan supaya Nabi Muhammad betul-betul dimuliakan dan diagungkan. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, pada bulan Rajab kemarin ini, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan Allah. Nabi Muhammad tidak minta. Nabi Musa minta ketemu dengan Allah. Rabbi arini andur ilaik, ya Allah pengen lihat engkau. Nggak bisa kata Allah. Nggak mungkin bisa. Sebentar saja nggak bisa. Sedikit saja nggak bisa. Sekelebatan ya Allah nggak bisa. Tapi kalau kamu maksa, coba kamu datang ke gunung sana. Gunung batu itu kamu datang ke sana. Fa in istaqarra makanahu fasawfa yarani. Kalau kamu bisa melihat, bisa bertahan di gunung itu, dan gunung itu bisa bertahan, kamu akan melihat aku. Senang Nabi Musa datang ke sana, begitu sampai di gunung, dia tunggu mana Allah ini belum datang. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, pada saat Allah mulai menampakkan cahayanya ke gunung, gunung sudah mulai sedikit kena cahaya, Nabi Musa sudah mulai sedikit kena cahaya, wajahnya kena cahaya. Tiba-tiba ja'alahu dakka. Allah jadikan gunung itu hancur, dakkan itu jadi tepung. Gunung batu, kena cahaya Allah sedikit jadi tepung. Nabi Musanya kemana? Kharra sa'iqa, tersungkur dan pingsan. Begitu sadar, Nabi Musa minta ampun pada Allah. Sadar, oh saya salah, minta ampun ya Allah. Nabi Muhammad berjalan diantarkan oleh Jibril sampai ke Hadratul Itlaq. Begitu Nabi Muhammad sudah sampai di sebuah tabir terbuat dari cahaya, dan cahaya itulah cahaya yang pernah ditunjukkan oleh Allah di gunung dan menjadi hancur. Jibril dan Nabi Muhammad berada di hadapan cahaya tersebut. Begitu berada di hadapan cahaya, Nabi Jibril berkata, ya Muhammad, taqaddam. Wahai Nabi Muhammad, ayo jalan, masuk. Masuk kemana? Masuk ke tabir cahaya ini. Masuk tabir cahaya, iya. Ini tabirnya bukan kayak di balai rantai dari kain. Kalau tabir ini dari cahaya. Cahayanya banyak saudara. Di dalam riwayat dikatakan Allah menutupi zatnya dengan 70.000 lapis cahaya. Yang ditunjukkan kepada Nabi Musa cahaya pertama. Begitu terkena cahaya itu hancur gunung tidak kuat. Pingsan Nabi Musa tidak kuat. Bahkan sebagian riwayat mengatakan begitu Nabi Musa turun dari cahaya Allah itu, wajahnya kena cahaya, malaikat Jibril mengatakan, wahai Musa, tutuplah wajahmu selama 40 hari. Karena tidak ada orang yang memandang wajahmu dengan mata telanjang kecuali matanya akan buta. Saking luar biasa
wajahnya sedikit terkena cahayanya Allah. Nabi Musa diriwayatkan 4 bulan, ada yang mengatakan 4 tahun tidak makan dan minum kecuali muntah. Kenapa demikian? Karena dia begitu terkena cahaya Allah sudah tidak lagi kepengen makan makanan dunia. Dan setiap makan menjijikkan rasanya dan muntah. Luar biasa. Baru tabir pertama saudara. Jibril juga mengatakan, ya Muhammad saya nggak bisa masuk. Saya nggak bisa nyentuh tabir ini. Kalau tabir ini saya sentuh, lah taroktu, saya Jibril, pimpinan malaikat, terbuat dari cahaya, kalau nyentuh tabir yang pertama ini, saya akan terbakar. Lalu bagaimana? Yang bisa hanya engkau, masuklah, tembuslah 70.000 tabir cahaya ini, karena hanya kamu yang akan mampu. Ditembus oleh Nabi Muhammad, 1 tabir masuk, 2 tabir masuk, 3 tabir masuk, yang di belakang ngelihat, subhanallah, ternyata ada yang lebih kuat dari saya, lebih kuat dari Musa, lebih kuat dari gunung. Siapa itu? Kalau Nabi Muhammad sudah jelas, saudara. Yang lebih kuat yang dilihat itu kulit murah, jelek, tidak ada mereknya, nempel di kakinya Rasulullah. Menembus tabir-tabir cahaya agung Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya yang pertama saja nggak mampu. Nabi Musa kena sebentar saja sudah hancur gunungnya. Lah ini sandal terbuat dari kulit jelek dipakai Nabi, tapi mampu masuk menembus cahaya-cahaya agungnya Allah. Lantaran apa saudara? Lantaran sandal dan kulit jelek itu nempel di kakinya Sayyidina Muhammad. Begitu dia nempel di kaki Sayyidina Muhammad, maka Allah memberikan kekuatan, kemampuan, keistimewaan melebihi kemampuan dan kekuatan Jibril dan Musa. Akhirnya ulama juga mengambil sebuah kias dengan mengatakan sandal itu murah, sandal itu nggak pernah diistighfari Nabi, sandal itu nggak pernah dipikirkan oleh Nabi, sandal itu nggak pernah Nabi wafat mengatakan sandalina. Nabi begitu mau wafat apa yang dikatakan? Ummati, ummati. Siapa ummati? Saya dan Anda sekalian ini. Yang dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ummati, ummati, ummati. Suatu hari Rasul SAW dicari oleh Siti Aisyah. Bangun dari tidurnya, Siti Aisyah tidak melihat Nabi. Tiba-tiba dilihat Nabi sedang sujud. Ditungguin. Begitu salam, dilihat ada apa Aisyah? Enggak, dipikir kemana ya Rasulullah. Oh, ya. Nabi mengangkat tangan melihat kepada Aisyah. Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddamat min dambiha wa ma ta'akharat. Ya Allah ampunilah dosanya Aisyah. Begitu didoakan Nabi senang Siti Aisyah. Nabi mengatakan afarihti ya Aisyah. Apakah kamu senang wahai Aisyah saya doakan? Ya gimana enggak senang Kanjeng Rasul? Wong jenengan yang doakan kula. Jenengan Nabi, jenengan Rasul pasti mustajab. Nabi mengatakan ketahuilah Allahumma ghfir li ummati ma taqaddamat min dambiha wa ma ta'akharat adalah doa saya setiap malam kepada Allah untuk umat saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sandal saja yang nempel di kaki menjadi demikian luar biasa. Bagaimana kata ulama seandainya yang menempel itu adalah umatnya dan bukan di kakinya tetapi di hatinya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan jadi seperti apa? Makanya kita enggak heran di Nusantara ini ada yang namanya Mbah Yai Khalil Bangkalan, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Jauhar Arifin, Mbah Yai Ihsan Jampes. Enggak heran Mekah jadi mainan, alam jadi mainan, doanya mustajab, itunya geni, tidak heran. Kenapa? Karena mereka adalah umat-umat yang bukan nempel di kaki Nabi, tapi di hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, kapan generasi ini akan nyusul beliau? Kapan kita akan memiliki keseriusan untuk menjadi orang-orang yang nempel di hatinya Nabi Muhammad? Kapan kita akan sadar bahwa Nabi Muhammad memanggil setiap saat kepada kita? Saat kita siang dipanggil, ditunggu oleh Nabi. Tu'radu alayya a'malu ummati. Setiap hari Allah beritahu kepadaku, inilah amal umatmu. Termasuk yang di Bali Rantai ini. Ini santri Bali Rantai ya Rasulullah. Dilihat oleh Rasul.
In ra'aitu khairan hamidullah. Kalau dia Nabi melihat, Masya Allah i'tikaf, Masya Allah belajar, Masya Allah mereka sedang khidmah dengan kiai, Masya Allah mereka sedang salawat, senang Nabi. Alhamdulillah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik. Tapi kalau aku melihat tidak hal-hal yang tidak menggembirakan, istaghfartu lakum. Aku memang beristighfar kepada Allah, tapi aku sedih. Aku sedih. Nempel di hatinya Nabi bukan dengan sebuah kebahagiaan, tapi selalu masuk ke hatinya Nabi dengan kesedihan. Orang ini lagi, besoknya orang ini lagi, sore orang ini lagi. Terus memberikan kesedihan di hati Nabi. Nabi lihat sedih. Hati-hati yang seperti ini. Ketika mayoritas umatnya di sebuah negeri, sebuah desa, pemberi kesedihan terbesar kepada Nabi Muhammad, jangan harap mereka akan mendapatkan barokah. Jangan harap mereka akan mendapatkan kemakmuran. Jangan harap mereka akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena Tuhannya Muhammad sudah tahu penduduk negeri ini sudah setiap hari memberikan kesedihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka solusinya para hadirin rahimakumullah, apa yang disampaikan berjam-jam tadi tidak akan pernah kita mampu masuk kepada titik temu terkecuali kita kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan cara pandang dan tata cara salafun saleh. Apa yang mereka katakan? Walzam kitaballah watba sunnatan waqtadi hadakallahu bil aslafi. Jangan pernah lari dari Quran, jangan pernah lari dari hadis, tapi jangan pernah fahami Quran dan hadis tanpa petunjuk para salafun saleh, para leluhur, para kiai, para habaib. Karena Quran dan hadis itu difahami jika bukan dari jalur-jalur amanah ilmu, maka orang akan mendapatkan pembenaran dan bukan kebenaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita, akan memberikan sebuah pandangan bahwa kita kalau pulang nanti ke rumah atau kita kalau menghadapi permasalahan, kita tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus membaca, dan sebagai umat Nabi Muhammad kita pun harus dan wajib tahu bahwa Nabi Muhammad selalu berharap kebaikan dari kita dan selalu meminta kepada Allah agar tidak melihat maksiat dari kelakuan kita. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumin lak. Allahumma aftah lana wanfa'na, Allahumma barik lana warfa'na, Allahumma ij'al barakatika mashmula bi barakati syekhina wa ustadina wa man jina hadhihi layla min ajlihi hadratus syekh Mahyai Jauhar wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Waladhdallin amin wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, dengan berakhirnya tausiah dari maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kami haturkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.